pencucian uang di bidang lingkungan dan kehutanan. Jadi ada beberapa sesi acara. Pertama itu pengantar yang saya sampaikan sekarang. Kedua nanti ada pengantar seminar dan lokakarya akan disampaikan oleh Ketua Badan Pengurus IWGFF. Dalam hal ini ada Pak Willem Patina Sarane. Kemudian ada sambutan dari Kepala PPATK ya secara formal itu mungkin akan diwakili sekaligus membuka acara seminar. Selanjutnya peluncuran buku panduan, lalu masuk ke dalam materi diskusi. Sudah ada narasumber yang hadir dan ini akan dipandu oleh moderator yang sangat piawai ya, sudah hadir juga di forum ini. Beliau pakai baju putih duduk di belakang situ gitu. Kemudian nanti ada tanya jawab diskusi dan terakhir akan ada penyerahan semacam tanda mata dari penyelenggara gitu. Nah, perlu saya sampaikan ringkas saja maksud dan tujuan acara itu. Pertama ada dua ya, meningkatkan peran aktif pemerintah khususnya lembaga-lembaga terkait dalam mencegah dan memberantas tipikor dan TPPU di sektor lingkungan hidup dan SDA di Indonesia. Yang kedua, meningkatkan peran aktif masyarakat sipil khususnya lembaga-lembaga civil society atau CSO dalam mencegah dan memberantas GFC melalui pendekatan anti korupsi dan pencucian uang di Indonesia. Saya ucapkan selamat datang kepada Ibu Yudit Leona, tenaga ahli dari PATK. Terima kasih Bu. Terus Bapak Yanto Dani dari Kementerian Lingkungan Hidup. Ada kemudian dari Kementerian Kehutanan ada dua orang, Bapak Ade Triaji dan Bapak Ahmad Alatif. Lalu dari Kementerian Dalam Negeri ada Bapak Frederick Simatupang. Benar ya? Simatupang betul ya, nggak apa-apa. Kemudian dari Barreskrim Polri ada Pak Wahyudin Latif. Jadi saya harapkan ini nanti akan dinamis forum ini dengan kehadiran teman-teman juga dari peserta dari lembaga komunitas lain gitu ya. Mungkin ada saya harus hafal dari di daftar hadir ada Wali Gorontalo lah, ada dari Polres Indonesia dan sebagainya gitu. Kita harapkan ini nanti diskusinya bisa dinamis. Narasumber ini akan diisi oleh dari PPATK Ibu Ni Nyoman Ayu sebagai koordinator analis dan perencanaan ya. Dan dari pakar hukum tata negara mungkin forum juga udah cukup mengenal beliau, namanya Pak Ferry Ansari yang sebelumnya juga udah beberapa kali berkontribusi dalam diskusi di IWGFF. Kemudian saya serahkan forum ini kepada Bapak Moderator yang piawai, Bapak Jerry Sumangkong. Saya persilakan waktunya. Maaf sebelum itu, sesinya ini tadi pengantar ya. Saya harapkan setelah ini pengantar dari Ketua Badan Pengurus IWGFF, Pak Bernard Willem Patina Sarane. Saya silakan waktunya. Gimana Mbak? Terserah mau di situ. Singkatnya begini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi dan selamat datang Bapak Ibu sekalian dalam acara seminar dan kita sebut ada lokakarya, karena setelah itu kita juga akan ada semacam diskusi lanjutan selama 2 hari untuk isu-isu TPPU dan korupsi di kira-kira di sektor sumber daya. Ini untuk kita memahami saja dalam 2 hari ke depan. Yang pertama saya sampaikan salam hormat saya kepada teman-teman PPATK, Ibu Yudit dan Ibu Nyoman dan Ibu Cindy dan teman-teman yang sudah hadir. Kemudian juga saya sampaikan salam hormat kepada teman-teman dari Kementerian Dalam Negeri, kemudian dari Barreskrim, dari Intel, teman-teman dari Kehutanan, Bapak. Selamat datang dan menikmati acara seminar ini. Dan juga teman-teman yang dari komunitas yang ada, terima kasih sudah hadir di pagi hari ini. Baik, ya seminar ini kita dilengkapi dengan peluncuran buku, yaitu buku tentang penyampaian informasi dari
Selanjutnya saya persilakan ke Ibu Yudit Leona selaku mewakili dari PPATK untuk memberikan sambutan sekaligus membuka. Itu boleh ya, seperti ini ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi. Ruangannya boleh dingin tapi harus tetap semangat ya Bapak Ibu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya. Kita bisa menghadiri acara seminar dan loka karya yang sangat penting ini dengan tema peran masyarakat sipil dalam mencegah dan memberantas green financial crime melalui pendekatan anti pencucian uang dan korupsi. Saya menyampaikan ucapan selamat datang dan yang saya hormati Direktur Eksekutif Working Group on Forest Finance Bapak Willem. Lalu ada perwakilan yang kami diinformasikan dari KPK, dari Bareskrim, Kementerian Dalam Negeri, narasumber, moderator, teman-teman saya dari PPATK. Terima kasih, mohon maaf saya tidak menyebutkan satu persatu. Salam juga dari Bapak Kepala PPATK yang pada hari ini ada kegiatan lain karena memang Pak Ivan dan Pak Prabowo berkomunikasi secara intens. Jadi mohon maaf bukan karena tidak ingin menghadiri acara ini. Beliau juga menyampaikan ucapan selamat yang diizinkan untuk diwakili oleh saya, tenaga ahli Kepala PPATK bidang pelaporan dan pengawasan kepatuhan atas peluncuran buku panduan pemberian informasi tindak pidana pencucian uang di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang merupakan hasil kerjasama IWGFF dengan PPATK. Semoga kolaborasi yang sudah terjalin dengan baik selama ini semakin dimantapkan dengan adanya buku panduan ini. Karena memang kita menyadari bahwa masyarakat dan organisasi masyarakat sipil itu juga menjadi kunci penting untuk mampu melaporkan indikasi pelanggaran kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK dan PPATK. Mohon maaf juga kita juga ada wakil dari KLHK ya kalau tidak salah. Oh iya Pak, selamat datang ya Pak. Mohon maaf tadi saya berlupa. Nah, penulisan buku ini dari sudut pandang Kepala PPATK mencerminkan semangat dari tim penulis untuk menghadapi tata kelola sumber daya alam yang dilakukan masih belum bertanggung jawab, yang juga telah menimbulkan dampak kerusakan terhadap lingkungan hidup dan hutan serta menimbulkan keresahan bagi masyarakat di seluruh pelosok negeri. Daya rusak yang ditimbulkan oleh tata kelola yang tidak bertanggung jawab tersebut pada akhirnya berimplikasi terhadap aspek perekonomian dan sosial masyarakat, terutama bagi masyarakat yang menggantungkan kehidupannya pada ekosistem hutan. Selain itu, eksploitasi sumber daya alam secara tidak bertanggung jawab yang dilakukan oleh pelaku kejahatan telah menimbulkan dampak berupa kerugian negara, baik kerugian ekonomis maupun ekologis. Selain pelaku kejahatannya juga pastinya memperoleh dana yang banyak, kan itu tujuannya ya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dalam pemahaman tentang tindak pidana pencucian uang dikenal sebuah pameo yang menyatakan bahwa no crime no money laundering. Tidak ada tindak pidana, tidak ada pencucian uang. Adapun yang menjadi salah satu bentuk tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang tentunya adalah yang terkait dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup atau yang dikenal dengan green financial crime. Kalau kita ingin mengetahui green financial crime ini sebenarnya adalah kejahatan luar biasa yang telah menjadi fokus PPATK sejak tahun 2022. Green financial crime merupakan tindak kejahatan keuangan di bidang sumber daya alam dan lingkungan, terutama eksploitasi sumber daya secara legal maupun ilegal yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan kerugian negara dan atau perekonomian negara. Lalu ada lagi tujuan tambahan yang menjadi sekundari dari green financial crime, yaitu penyalahgunaan pembiayaan atau investasi yang tidak mendukung aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Jadi kejahatan lingkungan ini bisa dilihat dari tujuan primarinya memang merusak untuk memberikan keuntungan bagi pelaku, dan yang kedua adalah bagaimana menghentikan pembiayaan atau investasi untuk kegiatan yang ilegal yang nantinya pasti dilakukan oleh industri keuangan. Nah, berdasar
berdasarkan data, kejahatan lingkungan ini merupakan salah satu kejahatan yang paling menguntungkan dan menghasilkan sekitar USD 110 sampai 281 miliar setiap tahunnya. Berdasarkan statistik laporan transaksi keuangan mencurigakan yang dilaporkan ke PPATK pada periode tahun 2021 sampai September 2024, jumlah laporan transaksi keuangan mencurigakan dengan tindak pidana asal lingkungan hidup, kelautan dan perikanan serta kehutanan mengalami peningkatan. Tahun 2021 terdapat 225 laporan yang dilaporkan baik oleh bank maupun non-bank, dan pada bulan September 2024 jumlahnya menjadi 365 laporan. Berapa nominal transaksi keuangan mencurigakan dari laporan per September 2024? Jumlahnya itu adalah 10.644 miliar. Jadi informasi yang disampaikan oleh pelapor ke PPATK terdapat indikasi dugaan green financial crime pada bulan September 2024 adalah 10,644 triliun. Jadi memang jumlah yang cukup besar. Nah, selanjutnya laporan dari pelapor ini bank maupun non-bank tentunya dianalisis dan dilakukan pemeriksaan oleh teman-teman PPATK. Hasil analisis dan pemeriksaan kemudian diberikan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama dari tahun 2021 ke September 2024, terdapat peningkatan 17 hasil analisis dan hasil pemeriksaan. Dari tahun 2021 itu jumlahnya 17 menjadi 25 HA dan HP. Nilainya berapa? Yaitu 8,597 triliun. Jadi memang apa yang dilaporkan dengan apa yang kami analisis dan periksa kemudian diserahkan ke Abgabung itu jumlahnya setara. Artinya concern itu sudah ada. Bisa berasal dari masyarakat, bisa dari pelapor bank non-bank, yaitu kalau mereka berhubungan usaha dengan terduga, misalnya meminta fasilitas kredit, lalu mau berinvestasi, menyimpan dana pihak ketiga, itu bank juga melakukan verifikasi yang kita kenal dengan namanya know your customer. Jadi sebenarnya concern itu sudah ada. Nah, IWGFF membuat concern ini semakin kuat dengan mengajak serta masyarakat, memberikan pedoman, mengatasi masalah-masalah teknis yang memang masih ada di faktanya kan masih ada masalah. Bagaimana cara melaporkan? Bagaimana supaya laporan ini bisa dipahami oleh PPATK, lalu aparat penegak hukum. Nah, itu adanya di buku ini, sehingga memang Kepala PPATK menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih dan mengharapkan agar kolaborasi ini terus berjalan. Mempertimbangkan bahwa kejahatan keuangan hijau ini merupakan kejahatan luar biasa, maka pendekatan holistik sangat diperlukan untuk mencegah dan memberantas kejahatan ini. Langkah-langkahnya seperti apa, Bapak Ibu? Satu, kolaborasi antar kementerian, lembaga, industri keuangan dan masyarakat itu tentunya masih sangat diperlukan. PPATK telah menginisiasi public-private partnership, suatu bentuk kolaborasi antar PPATK, penegak hukum, bank, dan non-bank, industri keuangan dengan pertukaran informasi. PPATK memberikan modus tipologi untuk bisa dikenali oleh bank, sehingga kalau ada pelaku masuk itu bisa mereka melaporkan transaksi keuangan mencurigakan. Lalu PPATK juga memberikan informasi ke aparat penegak hukum. Lalu bank misalnya ketemu kasus, memberitahukan ke PPATK. PPATK bisa saja melakukan pemblokiran. Jadi caranya harus efektif dan cepat, karena kalau tidak nanti belum sempat dilakukan hal-hal tertentu, pelakunya uangnya sudah habis. Kemudian penguatan regulasi dan kebijakan. PPATK memiliki rencana untuk mengeluarkan pedoman bagi industri keuangan guna mengidentifikasi modus tipologi dan indikator transaksi keuangan mencurigakan yang terkait dengan green financial crime. Selain itu, PPATK juga selalu mengimbau industri keuangan untuk menerapkan prinsip mengenai pengguna jasa atau know your customer guna mengidentifikasi terduga pelaku kejahatan green financial crime, baik pada saat dimulainya hubungan usaha dan pada saat pemantauan transaksi keuangan dari nasabah pelaku tersebut. Nanti Mbak Omang sebagai moderator narasumber selanjutnya
selanjutnya akan memberikan lebih detail terkait green financial crime. Yang ketiga adalah peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat. Inilah maksud dari penerbitan buku, dan kami berharap masyarakat terus dikuatkan untuk bisa memberikan pengaduan masyarakat ke PPATK juga ke KLHK. Kita bisa berkolaborasi dengan baik, edukasi kepada masyarakat karena seringkali pembalakan liar dan hal-hal yang terkait dengan green financial crime itu terlihat tapi suka masyarakat nggak tahu bahwa itu memang pembalakan liar dan akhirnya melaporkan ke PPATK. Keempat, penguatan pengawasan atas implementasi regulasi yang mengatur praktek keuangan ramah lingkungan seperti investasi berkelanjutan, green bond dan produk keuangan lain, serta penerapan prinsip keuangan berkelanjutan dalam memberikan pembiayaan atau investasi. Nah ini PPATK berkoordinasi dengan otoritas jasa keuangan supaya nanti pengguna jasa yang berhubungan usaha itu bisa dilihat apakah memang terindikasi melakukan green financial crime atau tidak, sehingga dalam pemberian kredit investasi menjadi pertimbangan. Yang terakhir adalah kolaborasi internasional, mengingat green financial crime merupakan kejahatan lintas batas negara yang membutuhkan pertukaran informasi antar negara serta knowledge sharing dalam upaya penanganannya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, mari kita berkomitmen untuk bersama-sama mencegah dan memberantas green financial crime dan menjaga bumi Indonesia agar generasi mendatang dapat mewarisi lingkungan hijau dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Sekali lagi saya atas nama Kepala PPATK mengucapkan selamat atas peluncuran buku yang merupakan kerjasama antara PPATK dan IBGFF dan kita semua, dan semoga seminar lokakarya yang berjalan di hari ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi penguatan upaya pencegahan dan pemberantasan green financial crime Indonesia. Izinkan saya menutup dengan pantun ya Bapak Ibu. Silakan. Siapa yang belum tahu letak Tugu Monas, bolehlah ke sana menumpang Transjakarta. Kejahatan keuangan hijau pastilah bisa ditumpas kalau kita semangat berkolaborasi, bekerja sama. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua, dan acara seminar lokakarya sekaligus peluncuran buku kami nyatakan terbuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yudit atas pengantar dan pantunnya. Semoga makin bikin semangat pagi ini. Nah, sesi selanjutnya ini peluncuran buku panduan penyampaian informasi tindak pidana pencucian uang di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Ini nanti akan diberikan oleh Pak Willem Patinasarani kepada beberapa pihak yang hadir di sini, gitu ya. Saya undang dulu Pak Willem, mungkin bisa hadir di sini untuk nanti secara langsung memberikan. Saya undang kepada saya undang juga Mas Hanif dari IWGFF untuk berada di depan memberikan buku juga kepada pihak-pihak yang nanti kita sebutkan. Silakan Mas Hanif. Saya undang pertama untuk menerima buku ini Ibu Yudit Leona, silakan. Terus Bapak Yodyanto Dani dari Kementerian Lingkungan Hidup, silakan Pak. Lalu Bapak Ade Aji dan Bapak Ahmad Rafiq dari Kementerian Kehutanan, silakan. Lalu Bapak Frederick Simatupang dari Kementerian Dalam Negeri, silakan Pak. Bapak selanjutnya Bapak M. Wahyudin Latif dari Baris Krim Polri. Kepada Ibu Ninyoman Ayu, mungkin juga bisa ke depan untuk mendapatkan buku dan perwakilan dari teman-teman CSO ya. Saya undang Bapak Abu Maridin dari Kaum Telapak, silakan Pak Abu. Oke, ini buku dari pegang sama Bung Richard, saya tapi saya persilakan ke Pak Willem sama Pak Hanif. Bagaimana kira-kira pemberiannya?
Silakan Pak Hanif berikutnya untuk memberikan ke teman-teman yang lain, ke pihak-pihak ini. Jadi bukunya menarik, ada studi kasus, ada pengantar, terus ada pertukaran informasi gitu ya, terus ada panduan yang memang itu nanti ini kalau di websitenya IWGLF sudah ada soalnya gitu. Jadi publik ini memang perlu dikabari mengenai apa namanya informasi ini. Ya, silakan foto bersama. Oke. Ya, terima kasih semuanya, Bapak-bapak, Ibu, silakan kembali ke depan. Kita akan masuk ke inti acara diskusi kali ini. Saya undang dengan hormat Bapak Jerry Sumangkau untuk bisa memulai diskusi, gitu ya. Ini ada 2 narasumber yang sudah terkonfirmasi untuk terlibat di dalam forum ini. Ada Pak Ferry Amsari, beliau sedang dalam perjalanan, mudah-mudahan segera tiba. Iya, silakan mengambil tempat Pak Jerry gitu. Kedua nanti dari Ibu Nyoman. Saya serahkan waktu, ruang dan pengelolaan forum langsung kepada Pak Jerry. Terima kasih. Ini buat aku. Makasih. Baik, terima kasih Pak Iben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu. Ini ruangannya dingin, jadi ekspresinya kadang-kadang kurang spontan. Ya, terima kasih teman-teman Bu Dilem dan pengurus Pak Hanif ya, IWGFF dan Bapak Ibu semua yang hadir. Sudah disebut dan ada yang tidak disebut. Ya, nama saya Jerry Sumangkau. Saya sebetulnya tidak terlalu dengan isu ini, meskipun beberapa waktu terakhir kami dengan Bung Willen dan kawan-kawan di IWGFF ini mendorong isu ini untuk jadi perhatian dalam pemilu dan pilkada yang terakhir ya. Gitu. Oh ya, Bung Ferry, mari langsung. Ini sebelum disebut sudah hadir dia. Mari Bu. Ya, tadi kursinya diatur kembali karena dia 4 kursi tapi 2 berhadapan-hadapan, jadi kurang enak ya kelihatannya. Ya, selamat datang Bu Heri. Alhamdulillahnya sudah hadir semua. Ada satu narasumber yang tidak hadir ya, dari KPK. Mungkin masih sibuk konsolidasi karena komisioner baru. Jadi disposisinya belum tahu siapa yang memberikan, meskipun ketuanya sudah dipilih sejak awal kan. Ya, informasinya tidak ada yang menerima disposisi untuk hadir bersama-sama dengan kita. Mudah-mudahan enggak takut karena kita bicara tentang masyarakat sipil yang hari-hari ini memang agak memberi perhatian serius sedikit lah terhadap KPK, khususnya dalam pembentukan atau rekrutmen KPK yang baru. Ya, Bapak Ibu dan teman-teman, saya kira kita sudah dengar pengantar tadi dari Bibit, kemudian sebelumnya dari Bu Wilem, dan
Tapi yang pasti pakar hukum tata negara yang selalu viral ya, kalau bikin podcast atau kalau bicara di mana-mana selalu viral. Yang akan memberi kita pengantar tentang tentang persoalan ini. Kalau lihat tema yang diberikan oleh panitia, Bung Ferry ini akan bicara dari penegakan hukumnya ya, khusus terkait dengan kejahatan lingkungan hidup dan sumber daya alam di Indonesia. Dan Mbak Komang akan bicara tentang tren tindak pidana korupsi di bidang sumber daya. Salah ya. Oh iya, modus dan pola tindak pidana pencucian uang di bidang sumber daya alam. Ya, tadi saya memperkenalkan diri ya. Saya Jerry Sumarko, mengelola sebuah lembaga yang concern dengan pemilu dan demokrasi, Komite Pemilih Indonesia. Saya dulu pernah bekerja di PGI, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, dan waktu itu kami sempat buat semacam seruan ya, supaya gereja-gereja tidak menerima uang hasil korupsi dan lebih memberi perhatian terhadap sumbangan-sumbangan yang dihasilkan lewat pencucian uang. Itu tahun 2011 dan dapat perhatian KPK langsung datang ke PGI waktu itu karena katanya kok belum ada lembaga yang menolak uang hasil korupsi dan pencucian uang, kira-kira begitu. Baik, saya kira saya langsung saja berikan kesempatan kepada dua narasumber. Bung Ferry bilang berdasarkan kehadiran katanya. Jadi kita kasih kesempatan dulu kepada Mbak Komang. Silakan Mbak, temanya tadi modus dan pola TPPU di bidang SDA. Pakai ini aja atau mau jalan-jalan boleh, Mbak Komang silakan. Ya, terima kasih Pak Jerry. Mungkin saya izin jalan ya Pak, biar nggak terlalu ngantuk juga. Izin Pak Belum, izin Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi nih Bapak Ibu semua. Lagi ya, masih semangat ya, masih pagi. Nah, izinkan saya perkenalkan diri kembali ya. Saya dengan Ninyoman Ayu Pradewi, biasa dipanggil dengan Komang Ayu. Nah, saya di PPATK itu ditugaskan di Direktorat Analisis dan Pemeriksaan 2 gitu ya. Nah, sekilas mengenai direktorat ini, sebenarnya direktorat ini itu adalah direktorat yang melakukan analisis maupun pemeriksaan terkait dengan transaksi keuangan atas para pihak-pihak yang nantinya kita akan mencari sebenarnya ada indikasi tindak pidana asalkah atau tindak pidana TPPU-kah yang dilakukan oleh para pihak tersebut gitu ya. Mungkin di sini dari beberapa kali kami sering kerjasama juga dengan dari KLAK, dari Dirjen Gabungnya. Kemudian kami juga sering berkoordinasi dengan beberapa LSM seperti WGFF, kemudian ada Mas Abu juga dari kaum Telapak. Itu kami sering berkoordinasi terutama terkait dengan pertukaran informasi ya, sehubungan dengan yang namanya Green Financial Crime ini sendiri gitu. Karena kalau dari sisi kami juga sebenarnya di PPATK itu sebenarnya sangat membutuhkan informasi ataupun feeding data dari teman-teman yang ada di lapangan nih, maupun teman-teman di LSM sendiri gitu ya. Karena memang teman-teman dari LSM inilah yang memang mengetahui kondisi di lapangannya seperti apa. Nah, nanti teman-teman dari LSM bisa menginformasikan data-datanya kepada PPATK dan nanti kami akan coba telusuri dari sisi aliran dananya seperti apa. Nah, kalau dari kami pun itu sebenarnya di direktorat kami itu tracing aliran dana itu kami akan mencari nih sumber dananya itu dari mana gitu ya. Kemudian uang itu kemudian digunakan untuk apa. Nah, itu akan kami telusuri, kami lakukan pemetaan di sana, jaringannya seperti apa. Kemudian kita lihat indikasi tindak pidananya di mana nih, based on transaksinya gitu ya. Kemudian nanti kita akan buatkan intelligence reportnya, kami sebutnya dengan laporan hasil analisis gitu ya, HA. Barulah kami sampaikan intelligence reportnya kepada penyidik gitu ya untuk di follow up. Karena kalau kami sendiri tidak punya kewenangan untuk melakukan penyidikan gitu ya, kan bukan aparat penegak hukum. Jadi kami lebih kepada kami tendang
melakukan suatu tindak pidana gitu ya. Nah kemudian untuk sesi ini saya diminta untuk lebih ke sharing gitu ya. Saya tidak akan memberikan teori ataupun materi apapun gitu ya, tapi saya lebih ke sharing gitu ya terkait dengan modus dan juga pola TPPU di bidang sumber daya alam. Jadi nanti saya akan sharing sebenarnya kasus-kasus apa sih yang pernah kami tangani gitu ya di PPATK, khususnya di bagian direktorat kami. Nah mungkin next ini. Nah ini mungkin di skip aja karena tadi Bu Judit juga sudah sempat menyampaikan bahwa kejahatan lingkungan itu merupakan satu kejahatan yang paling menguntungkan gitu ya, dan juga merugikan sudah pastinya gitu ya, baik itu untuk negara sendiri, pendapatan negara, kemudian untuk lingkungan yang merugikan, dan juga untuk sosial masyarakat yang memang berdomisili di sekitar tempat kegiatan ilegal itu dilakukan. Nah kemudian next. Nah untuk PPATK sendiri gitu ya, kami itu ada kelompok tersendiri gitu ya yang melakukan penanganan green financial crime ini gitu. Nah di PPATK untuk GFC itu sebenarnya dibatasi untuk 5 lingkup ini. Jadi kami menangani kasus untuk yang lingkungan hidup, kemudian ada kehutanan, ada tambang, kemudian ada TSL, satwa dilindungi gitu ya, dan juga perikanan dan juga kelautan. Nah kemudian next Mbak. Nah berdasarkan analisis yang kami lakukan, itu kami memetakan beberapa tipologi gitu lah ya, tipologi terkait dengan kasus-kasus GFC ini. Kalau kita lihat karakteristiknya sendiri gitu ya, sebenarnya yang pertama itu kita lihat bahwa semua kasus itu pasti ada pencemaran dan juga perusakan lingkungan di dalamnya gitu ya, karena memang kalau misalnya dilakukan ilegal, biasanya itu pasti dia tidak akan mengikuti aturan yang ada gitu ya, jadi biasanya akan banyak adanya perusakan lingkungan di situ. Kemudian kasus lainnya itu terkait dengan limbah gitu ya, kami pernah menangani yang masalah pengelolaan limbah yang tidak sesuai dengan aturan. Jadi pengelolaan limbahnya itu diberikan kepada suatu pihak gitu ya, perorangan, oknum, waktu itu oknum gitu ya, dimana dia itu sebenarnya tidak punya izin untuk melakukan pengelolaan limbah. Nah kemudian karakteristik lainnya terkait dengan perambahan hutan gitu ya, perambahan hutan baik itu hutan yang digunakan untuk pertambangan kah, ataukah perkebunan ataupun kebutuhan lainnya gitu ya, tapi dilakukan tanpa adanya izin. Kemudian ada pembalakan liar, ada tambang ilegal gitu ya, dimana semuanya sudah pasti tidak berizin. Kemudian ada perburuan dan perdagangan ilegal untuk satwa liar dilindungi, dan juga pelanggaran lainnya ada terkait dengan illegal fishing. Nah kemudian kalau kita lihat bagaimana sebenarnya pihak-pihak yang terkait dalam kasus ini gitu ya, biasanya itu pasti terorganisir gitu ya, pasti sudah ada jaringannya, baik itu dia domestik maupun internasional. Nah biasanya kalau jaringan ini itu untuk setiap kasus, biasanya itu dia terkait satu dengan lainnya, di mana setiap orang itu atau setiap pihak itu memiliki perannya masing-masing. Misalnya sebagai contoh kasus TSL ya, perdagangan liar gitu. Biasanya kan ada pihak yang memang melakukan pemburuannya sendiri gitu ya. Dia melakukan pemburuan, dari pemburuannya nanti diberikanlah kepada kita sebut saja middleman-nya gitu ya, middleman di tengah-tengah. Kemudian nanti ada pembelinya sendiri, kemudian ada transporternya yang memang mengangkut satwa itu ke pihak si pembelinya. Kemudian ada juga pihak yang menjadi perantara pembayaran. Nah itu dia benar-benar sudah terorganisir gitu ya. Jadi memang ada pihak-pihak yang menjadi apa ya, menjadi jaringannya sendiri lah, tapi dia punya perannya masing-masing gitu. Dimana kemungkinan pihak-pihak itu memang saling mengetahui satu dengan lainnya, atau kemungkinan juga mereka tidak mengetahui satu dengan yang lainnya. Nah kemudian kita lihat juga bahwa dia memiliki dampak yang luas gitu ya. Dampak yang luas di sini sudah pasti terkait dengan pencemaran lingkungannya sendiri, kemudian sosial masyarakatnya juga terdampak di situ, dan juga yang terakhir itu pasti terkait dengan
suap ataupun gratifikasi kepada para pihak-pihak aparat ataupun memang pejabat-pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan suatu izin ataupun dokumen. Nah itu biasanya pasti ada aliran dananya kepada si pejabat ataupun aparat. Kalau aparat kemungkinan masalah kelancaran di lapangannya seperti apa, itu kemungkinan seperti itu. Kemudian kita lihat juga itu banyak terkait juga dengan TP perpajakan. Jadi karena biasanya dia ilegal gitu ya, itu kami sering menemukan bahwa dia tidak melaporkan omsetnya kepada negara. Jadi berdasarkan perbandingan data dengan DJP gitu ya, kita melihat mereka tidak melaporkan omsetnya atau mereka melaporkan omsetnya ke negara tapi jauh di bawah apa yang kami temukan di mutasi rekeningnya gitu ya. Jadi misalnya kami ketemu di mutasi rekening dia uang masuknya gitu ya 100 miliar gitu, tapi kalau kita bandingkan dengan data perpajakannya berdasarkan informasi intelijen kami kan ketemunya oh dia cuma lapor ternyata cuma 100 juta gitu kan, berarti itu jauh sekali gitu. Jadi di sini ada TP perpajakan juga. Nah kemudian indikasi tindak pidana lainnya itu terkait dengan tindak pidana kepabeanan gitu ya. Kalau tindak pidana kepabeanan itu lebih kepada penyelundupan barang yang dilakukan, di mana dia itu mengirimkan barang ke luar negeri ataupun memasukkan barang ke luar negeri itu tanpa adanya dokumen kepabeanan. Nah itu bisa masuk ke TP kepabeanan. Kemudian yang terakhir kami juga terakhir menemukan ada indikasi TPPO-nya, perdagangan orangnya di situ. Itu di kasus banyaknya perikanan kelautan gitu ya, di mana ada pihak gitu ya yang memang mengorganisir untuk kebutuhan awak kapal gitu ya. Awak kapal itu jadi orang-orang Indonesia itu diperdagangkanlah untuk menjadi awak kapal di kapal-kapal asing. Nah itu juga kasusnya ada. Kemudian ada juga tindak pidana lainnya terkait dengan solar subsidi nih, solar subsidi, di mana sebenarnya kalau solar subsidi itu kan itu sudah diatur gitu ya, siapa saja yang berhak untuk memperoleh solar subsidi tersebut. Namun dalam kasus ini solarnya itu diperdagangkan ke kapal asing yang dia masuknya juga tanpa izin ke Indonesia, dia berlayar di perairan Indonesia dan dia mengambil ikan-ikan secara ilegal di Indonesia. Nah itu dia dalam mengisi bahan bakarnya solarnya itu dia dapatnya itu dari pihak yang menyalahgunakan solar subsidi. Nah itu GFC itu sebenarnya kaitan dengan TP lainnya itu sebenarnya sangat banyak gitu ya, bisa dilihat dari kasus-kasus yang sudah ditangani sebelumnya. Nah kemudian kalau kita lihat lagi sebenarnya masalah di GFC itu antara lain itu sebenarnya dia nggak punya izin gitu ya, tidak punya izin ilegal ataupun sebenarnya dia izinnya ada tapi pelaksanaan di lapangannya tidak sesuai dengan izinnya gitu. Misalnya dia memperoleh kuota berapa tapi ternyata dia bisa menggali lebih dibandingkan kuota yang sudah ditetapkan. Nah kemudian kita lihat lagi banyak adanya pemalsuan dokumen juga gitu ya, di kasus perikanan gitu, itu dia melakukan pemalsuan dokumen di mana ada oknum dari pegawai pemerintah gitu ya, melakukan pemalsuan dokumen kapal ataupun dokumen terkait dengan perizinan perkapalan gitu ya, agar kapal itu dia bisa berlayar ataupun melakukan penangkapan ikan. Nah itu dilakukan pemalsuan dokumen, atau mungkin juga pemalsuan dokumen terkait dengan kehutanan, terkait dengan surat sah hasil hutan. Nah itu mungkin teman-teman juga sudah banyak menemukan hal tersebut. Kemudian juga tipologi lainnya terkait dia melakukan organisasi masyarakat gitu ya, mengorganisir masyarakat. Jadi mereka menggunakan masyarakat sekitar sana gitu ya. Contohnya di kasus kehutanan gitu, di mana di daerah Papua sana itu kan ada daerah yang memang sebenarnya masyarakatnya itu bisa melakukan penebangan kayu sendiri gitu ya, tapi peruntukannya bukan untuk dijual kembali tapi untuk digunakan bagi mereka misalnya untuk membangun rumah misalnya atau kebutuhan mereka sendiri gitu. Tapi ternyata di sini ada pihak-pihak tertentu yang mereka mengorganisir masyarakatnya untuk dilakukan penebangan, kemudian dia beli kayunya gitu ya dari masyarakat. Jadi masyarakat itu menebang kayu bukan untuk dirinya sendiri tapi untuk dijual lagi kepada pihak lain. Nah kemudian tipologi yang berikutnya itu terkait dengan keterlibatan aparat atau pejabat. Nah ini sudah sering terlihat gitu ya, seperti tadi terkait dengan tindak pidana korupsi sudah pasti adanya keterkaitan aparat ataupun pejabat di dalamnya. Nah kemudian aktor-aktornya sebenarnya siapa saja sih untuk kasus-kasus GFC ini? Aktornya itu sudah pasti ada perseorangan ataupun korporasi, kemudian kelompok yang sudah terorganisir, elit politik berpengaruh dan juga dari aparat gitu ya, aparat penegak hukum.
kajian ya, kajian penilaian resiko terkait sektor kehutanan gitu, atau sektoral risk assessment on forestry crime. Di kajian tersebut nih, kajiannya bisa diakses langsung di website PPATK, di mana di situ kami memetakan tindak pidana kehutanan yang beresiko tinggi gitu ya, atau yang memiliki resiko tinggi terkait dengan TPPU-nya. Jadi sini tuh ada 5 tindak pidana kehutanan yang kami ranking berisiko tinggi gitu ya terkait dengan TPPU. Jadi di sini untuk sektor assessment sendiri sebenarnya kami menggunakan data dari PPATK, data dari penyidik, dan data dari putusan pengadilan terkait dengan forestry crime. Di sana kami memetakan tindak pidana yang berisiko tinggi, kemudian ada pihak-pihak yang berisiko tinggi dan juga wilayah mana sih yang berisiko tinggi terkait dengan forestry crime. Nanti Bapak Ibu bisa mengaksesnya langsung di website PPATK. Nah kemudian, ini salah satu kasus yang pernah kami tangani. Kasus ini informasinya dari LSM ya, dari Bapak Ibu sekalian gitu. Waktu itu informasinya bahwa ada PTA yang memiliki izin usaha IUP HHK gitu ya, izin usaha primer ya, yang dimana dia menduganya perolahan kayunya itu dari masyarakat atau di wilayah yang sebenarnya itu di sana nggak boleh ada penebangan gitu ya, penebangan kayu di dalamnya. Nah di sini kalau kita lihat kasusnya sebenarnya PTA di sini itu banyak menggunakan rekening pegawainya nih, rekening pegawainya dia pakai untuk melakukan pembayaran kayu kepada masyarakat. Dan di sini juga masih banyak penggunaan transaksi tunai gitu ya, karena memang di wilayah tempat ini terjadi itu masyarakatnya masih lebih memilih transaksi tunai dibandingkan transaksi rekening bank gitu. Nah kemudian kalau kita lihat juga sebenarnya di transaksi ini kita bisa lihat kalau misalnya kita transfer dana gitu ke, misal saya nih transfer ke Pak Wilom gitu. Nah kita kan kadang isi remarks gitu ya, atau keterangan di transaksi yang kita lakukan. Misal saya transfer ke Pak Wilom, keterangannya misalnya fee gitu. Nah ini juga di transaksi ini tuh ada tuh keterangan-keterangan seperti fee kayu masyarakat, kemudian ada kayu wilayah X gitu ya. X itu diketahui bukan wilayah yang diberikan izin untuk melakukan penebangan gitu. Nah sebenarnya remarks ini itu sangat berguna sih bagi kita gitu ya, bagi PPATK ataupun nanti penyidik untuk menelusuri sebenarnya apa sih underlying gitu ya, atau tujuan dari transaksi antara pihak-pihak tersebut gitu ya. Nah kami sih kedepannya berharap semoga para pelaku-pelaku ini tetap memberikan remarks transaksi gitu ya, jadi mereka sehingga kita bisa menelusuri lebih lanjut gitu ya, ternyata remarks ini terkait dengan apa sih gitu. Nah kemudian ada juga dana keluar ke aparat penegak hukumnya, kemudian terus kami juga mendapat informasi di SPLK gitu ya. SPLK juga Bapak Ibu bisa langsung akses publik gitu ya di website gitu, dan di sana kami coba cari hasil audit terkait dengan sumber kayu dari PTA ini sendiri gitu. Nah ternyata di SPLK dokumen audit itu terinformasi bahwa si PTA itu mengambil kayu dari PTB gitu ya. Berarti kalau misalnya PTA ngambil kayu dari PTB, kalau kita lihat di mutasi rekening kan seharusnya berarti si PTA itu akan transfer uang ke PTB gitu ya, atas pembayaran kayu yang dia beli dari si PTB. Tapi kalau kita lihat di mutasi rekeningnya itu malah PTA ke PTB itu sangat minim gitu ya. Jadi dia transfer, memang transfernya ada gitu, tapi tidak terlalu banyak gitu dibandingkan dia si PTA-nya transfer ke pegawainya atau PTA transfer ke pihak lain. Berarti kan sebenarnya apa yang dia akui di dokumen ini tuh tidak tercermin di dokumen mutasi rekeningnya, itu berbeda gitu ya.
kemudian kita lihat lagi dari PTA itu nanti kayunya dikemanakan sih gitu ya. Ternyata uang masuk ke PTA itu berasal dari PTF, PTY dan juga CV yang 3 ini ya sebelah kiri itu, di mana ketiga pihak yang sebelah kiri itu sebenarnya berasal adalah perusahaan-perusahaan yang ada di daerah Jawa Timur gitu ya. Berarti kan seperti kita ketahui Jawa Timur itu memang daerah-daerah yang industrinya sekunder gitu ya, yang nanti ujungnya pasti ke ekspor. Nah berarti kan PT yang ini itu dia sebenarnya terima kayu dari PTA, di mana PTA itu sebenarnya kan ngambilnya dari kayu ilegal gitu. Jadi kan kalau kita lihat dari hulu ke hilir sebenarnya bisa semuanya dikenakan gitu ya pelanggaran, karena memang ujungnya itu sebenarnya sudah ilegal. Berarti sampai di ujung hilirnya juga seharusnya bisa dikenakan pelanggaran gitu ya atau pasal kehutanan. Itu untuk kasus yang pertama. Kemudian kalau kita lihat kasus kedua, kalau kasus ini sih dia lebih berdasarkan informasi dari penyidik atau koordinasi kita dengan penyidik gitu ya. Jadi waktu itu memang penyidik itu sudah melakukan sudah ini TPA-nya sebenarnya sudah putus gitu ya. Penyidik tindak pidana asalnya sudah putus. Nah kemudian kita coba untuk dilakukan penyidikan TPPU-nya. Nah pada waktu itu penyidik itu melakukan penangkapan tangan gitu ya, penangkapan atas pengangkutan kayu sonokeling ilegal gitu daerah Jawa Timur gitu. Ini juga kasusnya sudah putus ya Bapak Ibu, sebenarnya bisa mencarinya di media massa juga untuk kasus ini gitu ya, putusan juga sudah ada. Ini putusnya baru tahun 2024 untuk TPPU. Nah di sini pada waktu dilakukan penangkapan itu si drivernya itu menginfokan bahwa sebenarnya kayu ini tuh milik si Abid gitu ya, kayunya milik si Abid dan akan dikirimkan ke PTA gitu. Nah kemudian kita coba telusuri nih, benar nggak sih apa yang sudah disampaikan gitu ya. Jadi kita coba telusuri, kemudian kita coba cek PTA-nya, kita coba cek Abidnya gitu. Nah ternyata si Abid tuh nggak ada tuh terima uang dari PTA gitu kan. Tadi kan kalau informasi drivernya kayunya milik Abid dijual ke PTA gitu. Seharusnya kan PTA bayarnya ke Abid gitu dong ya. Tapi ternyata si PTA-nya itu dia bayarnya lewat namanya Dani dan juga lewat namanya Siti gitu. Nah ternyata Dani dan Siti itu adalah anak dan juga adik dari si Abid. Nah setelah itu baru uangnya ditransfer ke Abid dan juga ada yang tarik tunai dan juga ditransfer ke istrinya si Abid ini gitu. Jadi di sini ada satu layer dulu nih, satu layer sebelum uangnya itu diberikan kepada Abid dan juga istrinya. Nah, kemudian untuk PTA-nya sendiri dia juga adalah perusahaan yang memang usahanya terkait dengan industri kayu gitu ya. Dia juga banyak transfer dana dan juga transaksi dengan pihak-pihak dalam kaitannya dengan industri kayu yang dia miliki. Nah ini 2024 kasusnya sudah putus TPPU gitu ya. Mungkin izin Bapak dari KLHK, ini kasusnya dari KLHK ya Pak ya. Izin ini sudah putus TPPU juga pasal 3 Undang-Undang 8 tahun 2010 untuk si Abidnya gitu. Semoga kedepannya juga banyak putusan TPPU lainnya ya Pak ya terkait dengan kehutanan ataupun lingkungan hidup. Nah kemudian ini untuk contoh-contoh ke kasus kehutanan yang sudah pernah kami analisis. Nah kemudian untuk kelautan dan perikanan gitu ya. Nah untuk kelautan perikanan juga kami ada SRA-nya gitu ya, atau penilaian resiko sektoral atau sektoral assessment di tahun 2022 itu kami sudah mengeluarkan penilaian resiko sektoral TPPU hasil tindak pidana kelautan perikanan. Itu bisa juga diakses di website PPATK. Dan di sana kami memetakan risiko-risiko jenis tindak pidana berdasarkan jenis tindak pidananya, kemudian profil pelaku usaha, wilayah, negara asal pengirim dana, negara tujuan pengirim dana, itu untuk yang terkait dengan tindak pidana perikanan dan juga kelautan. Kemudian, nah ini contohnya ya terkait dengan kasus BBL ilegal. Jadi BBL lobster ya, benih lobster gitu. Jadi kalau masalah benih lobster ini kan zaman Bu Susi itu nggak boleh diekspor gitu ya. Kemudian zaman Pak Edi dibuka lah keran ekspornya. Kemudian setelah Pak Edi tertangkap gitu ya, tersangka ditutup lagi nih, tidak boleh melakukan ekspor BBL gitu. Nah sekarang di tahun 2024 itu dibuka lagi gitu ya. Sebenarnya tapi lebih kepada tidak boleh diperdagangkan, tapi diperdagangkan itu lebih kepada pembudayaan. Jadi boleh dijual tapi untuk dibudidaya gitu ya. Nah kemudian kalau kita lihat ini informasinya dari pihak pelapor kami. Jadi kalau kami kan ada pihak yang melapor
Cina gitu ya, tukar ke rupiah di Singapura dan juga Brunei. Nah kemudian si CCT ini dia minta untuk uang itu dikirimkan ke Indonesia. Nah kemudian pas pada waktu dikirimkan, pengirimannya melalui remittance gitu ya, jasa pengiriman uang. Jasa pengiriman uang itu contohnya seperti Western Union gitu ya, MoneyGram seperti itu. Cuman kalau ini sih remittance-nya bukan remittance WU ataupun MoneyGram gitu ya, tapi remittance yang memiliki afiliasi dengan money changer di daerah pesisir gitu ya, daerah pesisir Indonesia lah. Nah kemudian dia minta dikirimkan ke pihak-pihak ini dengan total 55,5 miliar waktu itu. Dengan lokasi-lokasinya ada di Bali, Bandung, Sukabumi dan sebagainya. Nah pada waktu kami melakukan analisis lebih lanjut gitu ya, kami juga mintakan datanya nih, sebenarnya CCT ini siapa sih di sana gitu ya, di Singapura itu, dia profilnya apa gitu. Nah ternyata informasinya dia itu adalah pemilik usaha perikanan. Jadi kan kami pikir kalau dia usaha perikanan berarti kan uang yang dia kirim ke kita itu kemungkinan dalam kaitannya dengan usaha yang bersangkutan gitu ya, di bidang perikanan. Nah kita mau tahu nih sebenarnya perikanan apa yang dilakukan oleh si CCT ini. Nah pada waktu kita cek uang ini transfer ke pihak-pihak yang tadi itu melalui jasa pengiriman uang gitu ya, kita lihat bahwa itu ada kaitannya dengan pihak yang sudah terpidana gitu ya, terpidana penyelundupan benih lobster. Sehingga kita menduganya wah ini kayaknya kaitannya sama benih lobster nih untuk CCT. Kemudian di situ ada penggunaan rekening pihak ketiga untuk menerima dana dari luar negeri. Jadi pihak ketiga di sini itu kemarin itu ada seperti keluarganya, keluarga bukan keluarga inti ya, tapi keluarganya ada layer berikutnya lah dari yang terpidana. Kemudian ada juga dari penjaga lapas, dia menggunakan rekening penjaga lapas juga. Kemudian ada di sini pihak-pihak lainnya itu adalah pihak-pihak yang memiliki usaha perikanan gitu. Jadi dia terima uang juga tuh dari luar negeri. Nah pada waktu kita cek nih usaha perikanannya apakah ada di BKIPM atau enggak gitu, ternyata itu tidak terdaftar di sana. Jadi kan kalau misalnya kita mengeluarkan mengekspor ikan ataupun mengimpor ikan itu harus melewati badan karantina dulu gitu ya, badan karantina untuk memastikan bahwa memang apa yang masuk dan keluar dan dari Indonesia itu sudah sesuai dengan ketentuan. Nah ternyata tidak ada di situ, jadi kami dugaannya ini ada penyelundupan dari BBL ke Singapura ke CCT ini, di mana dia menggunakan jasa remitansi untuk mengirimkan uangnya kepada pihak-pihak yang diduga menjadi jaringan yang ada di Indonesia gitulah ya, baik dia penyedianya, kemudian yang menjadi penghubung dengan pihak di luar negerinya dan juga pihak-pihak lainnya. Nah kemudian ini kasus yang kedua. Kasus kedua ini lebih kepada pemalsuan dokumen. Ini juga kasusnya udah putus. Jadi saya sebutkan di sana ASN KKP gitu ya. Jadi ini ada Salim, namanya disamarkan Salim ASN KKP itu terinformasi dia melakukan pemalsuan dokumen nih, pemalsuan dokumen bersama-sama dengan si Tono dan juga si Sang ini gitu. Jadi mereka tuh memasukkan dokumen terkait dengan dokumen kapal gitu ya, dokumen kapal. Saya juga kurang jelas gitu ya dokumen kapal apa yang dipalsukan oleh si Salim ini gitu. Tapi kesimpulan saya sepertinya itu lebih kepada detail dari kapal itu gitu. Karena kan kapal-kapal itu dia memiliki detail sendiri ya. Misalnya kapal jenis apa dia bisa mengangkutnya berapa, kapal apa bisa mengangkut berapa banyak gitu. Nah itu salah satu yang dipalsukan bersama-sama dengan si Tono dan juga si Sang ini. Kalau kita lihat aliran dananya, mereka itu banyak terima dana dari pihak-pihak dengan profil pedagang ikan, kemudian ada ABK, ada pemilik kapal juga sebenarnya di situ. Jadi mereka terima uang tuh dari pihak-pihak yang diduganya adalah pihak yang menggunakan jasa si Salim ini gitu. Nah kemudian kalau kita lihat Salim juga banyak transfer uang nih ke PNS KKP lainnya, dan juga dia banyak transfer uang ke pihak-pihak dengan profil gitu atau pekerjaan sebagai jasa pengurusan dokumen. Yang kita dugaannya bahwa si jasa pengurusan dokumen inilah yang membantu si Salim itu dalam membuat dokumen palsu. Nah kemudian kita lihat dia juga ada dugaan untuk melakukan pembelian aset gitu ya, seperti properti tanah, kemudian dengan kendaraan dan juga logam mulia di situ. Jadi hasil tindak pidananya ada yang diberikan aset-aset seperti properti, kendaraan dan juga logam mulia. Nah kemudian berikutnya terkait dengan perdagangan ilegal satwa gitu ya, satwa liar.
Kalau kami sih belum pernah menangani tumbuhannya ya, tapi kami pernah menangani yang terkait dengan satwa ilegalnya. Nah ini beberapa tipologi yang pernah kami temukan gitu ya terkait dengan satwa ilegal gitu, satwa liar dilindungi. Nah yang pertama itu profil dari pihak-pihak yang terkait, itu biasanya itu adalah pihak yang memiliki profil jual beli reptil, kemudian jual beli ikan, dan juga jual beli ikan hias. Nah itu biasanya banyak kami temukan gitu. Ini kan adalah profil-profil yang kami dapat dari pihak bank gitu ya. Jadi pada saat si pihak-pihak ini membuka rekening di bank, itu kan mereka mengisi ya pekerjaan mereka itu sebenarnya apa. Nah itu ada yang mengaku sebagai pengusaha jual beli reptil, ada jual beli ikan, dan juga jual beli jenis hewan lainnya. Nah itu tuh yang banyak kami temukan untuk kasus TSL. Nah kemudian ada juga transaksi dengan pihak luar negeri. Nah itu kami menemukan juga bahwa si jaringan itu tuh ada terima uang dari seperti Kamboja, kemudian ada dari Vietnam, Thailand. Nah itu kami menemukan tuh ada langsung mereka terima uang dari luar negeri. Nah kemudian yang banyak kami temukan itu adalah di transaksinya. Jadi banyak mereka mencantumkan berita transaksi seperti GG gitu ya, kemudian tuh gading gitu ya, atau SSK atau SS sisik ya, sisik terenggiling mungkin, ada empedu, kemudian ada juga banyak nama-nama hewan yang dilindungi tuh seperti contohnya kakak tua gitu ya, tapi ditulisnya KKTUA gitu, ataupun bahkan banyak nama-nama Latin tuh. Jadi kami kalau ngecek gitu ya pada rimaks transaksi, kami harus googling dulu tuh ini nama Latin untuk hewan apa nih gitu, karena mereka banyak pakai nama Latin, atau mungkin nama Latinnya itu disingkat kadang, ataupun nama-nama dalam nama Indonesia tapi disingkat seperti tadi kakak tua tapi kakak PUA, atau ini sisik SSK, GG mungkin gigi bisa juga ya, gigi mungkin gigi harimau atau apa gitu kan bisa, kulit mungkin kadang harimau itu disingkat jadi HRMU gitu. Ini banyak singkatan-singkatan yang mereka gunakan sebagai identifikasi lah ya, bahwa ini tuh uang untuk pembayaran benda tersebut gitu, ataupun satwa tersebut. Kemudian kita lihat lagi mereka juga banyak menggunakan jasa rekening bersama atau rekber gitu. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar namanya rekber Raden Ayu gitu ya, itu sering banget dipakai untuk perdagangan satwa gitu. Kalau Bapak Ibu di sini dulu suka main apa namanya kaskus gitu ya, kaskus, nah itu biasanya ada tuh di sana tuh sering. Misalnya saya mau beli satwa gitu ya ke Pak Wilom lagi lah Pak ya, misal Bapak yang jual saya beli gitu Pak. Cuman kan saya belum tentu percaya sama Bapak nih Pak, siapa tahu saya bayar tapi uang barangnya nggak Bapak kasih ke saya gitu. Makanya ada yang namanya si jasa rekber ini di tengah-tengah gitu ya, jasa rekber di tengah-tengah. Jadi di sana itu kalau Bapak sudah saya udah transfer barangnya, saya udah transfer ke rekbernya nih Pak, saya transfer ke rekbernya uangnya, nah Bapak kirimlah barangnya ke saya. Nah setelah barangnya sampai ke saya, si rekber ini baru akan transfer uangnya ke Bapak gitu. Jadi lebih kepada insurance lah mereka ya, jasa rekening bersama ini. Cuman saya pernah menemukan bahwa ada jasa rekening bersama yang sudah putus pengadilan, jadi dia dikenakan juga nih karena diduga turut serta di situ gitu dalam memfasilitasi transaksi perdagangan satwa dilindungi ini gitu. Itu ada sudah pernah ada putusannya. Mungkin nanti bisa menjadi acuan juga bagi penyidik gitu ya, bahwa beberapa rekber itu sebenarnya dia mengetahui dan memfasilitasi untuk transaksi perdagangan satwa dilindungi. Kemudian ditemukan juga bahwa dia itu menggunakan jasa remitansi ilegal gitu ya. Nah untuk kasus yang terakhir terkait dengan sisik terenggiling juga gitu ya, yang dugaannya memang dikirimkan ke luar negeri gitu ya. Nah itu tuh dia bayarnya itu kami menduganya dia bayarnya pakai jasa remitansi ilegal ini gitu. Remitansi ilegal ini tuh sebenarnya WNA gitu, WNA dari negara penerima sisik ini gitu ya. Dia tuh domisilinya di Indonesia, dia buka rekening di Indonesia. Nah dialah yang kemudian mengirimkan banyak dana ke si penjual di Indonesianya gitu. Jadi di sini tuh ada satu apa ya, pihak yang sebenarnya bukan punya apa ya, saya bilang dia tuh sebenarnya dia tuh tidak punya izin untuk sebagai jasa pengiriman uang gitu ya, tapi dia seolah-olah itu dia membuka jasa itu secara ilegal. Jadi dia itu menerima dana dari pihak lain, yang pihak lain itu ada terkait dengan pihak di luar negeri, dan baru dia kirimkan uangnya ke si
Indonesia gitu. Ini banyak digunakan tidak hanya di kasus TSL aja, tapi di kasus-kasus lain juga banyak digunakan jasa-jasa remitansi yang ilegal ini gitu. Nah kemudian transaksinya juga melalui media sosial dan juga marketplace untuk memperdagangkannya. Kemudian yang terakhir sudah pasti melibatkan oknum aparat. Nah itu juga sering kami temukan, bahkan yang memperdagangkannya itu juga adalah oknum si aparatnya sendiri. Waktu saya masih berapa menit Pak? 5. Oke. Ini 20 menit tapi karena cuma 2 jadi bisa 30 menit. Dikit lagi Pak. Oke, ini kasus yang TSL contohnya. Kasusnya kayaknya udah beberapa tahun yang lalu sih, udah cukup lama juga. Nah Mr. A ini sih dugaannya sisik tenggiling ya, waktu itu dugaan sisik tenggiling, karena memang kalau kita lihat pihak-pihak yang banyak bertransaksi dengan Mr. A itu terkait dengan baik itu terpidana atau pernah terkait dengan penjualan sisik tenggiling. Nah kemudian dugaannya sih mereka itu menggunakan perusahaan-perusahaan milik si A ini untuk mengirimkan sisiknya itu ke luar negeri. Jadi dia tawarkan dengan ekspor benda lainnya ke luar negeri gitu. Nah kemudian ini untuk yang kasus TSL yang kedua, ini yang tadi saya sampaikan menggunakan rekening bersama itu. Jadi di sini ada Mr. A, dia nah ini Mr. A ini dia itu sebenarnya punya beberapa rekening di bank gitu ya, dimana di setiap bank itu dia mengaku memiliki profil yang berbeda gitu. Jadi misalnya nih saya si Mr. A itu dia punya di bank A gitu ya, di bank A dia ngaku sebagai jual beli burung nih, sedangkan di B dia ngaku sebagai aparat penegak hukum. Karena memang kalau di bank A itu dia itu transaksinya memang banyak terkait dengan urusan jual beli satwa.